Shalom, selamat pagi saudara-saudara pemirsa di mana saja Anda berada. Kami dari tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru kembali lagi menjumpai saudara-saudara dalam kasih Tuhan untuk bersama-sama mengawali hari ini tanggal 31 Oktober, hari yang terakhir di bulan Oktober tahun 2023 dengan datang ke hadirat Tuhan, berdoa, memikirkan firman-Nya, dan membawa segala keberadaan kita hanya pada tangan anugerah Tuhan. Jadi kita akan membaca dan memikirkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang tak pernah terlelap, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, yang senantiasa menjamin kami, memulihkan kami, menyegarkan kami. Terima kasih untuk berkat petiduran yang boleh kami alami, dan sekarang kami bangun dengan tubuh yang segar oleh petiduran yang terberkati itu. Maka kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kami kasihi dan kami sembah dalam hidup ini hanyalah Dikau, Bapa di dalam nama Yesus. Sekarang ketika kami hendak memulai hari yang Kau anugerahkan ini dengan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami rindu untuk menaruh telinga pada sapaan suara Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan dari firman-Mu yang tertulis di Alkitab. Roh Kudus kiranya membimbing kami agar supaya kami mendengar dengan mengerti, kami berpikir dengan memahami. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, agenda bacaan dan perenungan firman Tuhan kita di tanggal 31 Oktober tahun 2023 ini akan dibacakan dari Amos pasal 3 ayat 4. Amos pasal 3 ayat 4 yang berkata, "Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa?" Saudaraku, teks firman yang kita baca ini, yang pertama adalah sebuah pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu artinya pertanyaan yang tak perlu dijawab oleh karena memang si penanya tidak bermaksud meminta jawaban, melainkan pertanyaan itu memancing kita untuk mengingat jawabannya. Nah, kita tahu bersama bahwa singa itu ini merupakan satu fenomena rimba. Singa, si raja hutan itu dia tidak akan mengaum kalau dia belum mendapatkan mangsa. Demikian juga dengan singa muda. Nah, kalau dia sudah mendapatkan mangsa, dia sudah kenyang, dan dia sudah merasa dia sudah menjadi kuat oleh karena kenyang, maka dia akan mengaum, menunjukkan kewibawaannya. Itu singa, saudara-saudara, termasuk singa muda. Jadi, ini hanyalah sebuah pertanyaan retorik, tetapi juga pertanyaan yang ironi. Pertanyaan ironi karena sebenarnya pertanyaan ini bermakna di mana Nabi Amos ini mau mengatakan sama seperti misalnya ungkapan yang berkata tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Sama seperti itu. Nah, Amos mau mengatakan bahwa dirinya itu tidak akan bersuara mengemukakan kritik, koreksi, teguran kalau tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh umat. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya makna dari pertanyaan retorik yang bernuansa metafora atau perumpamaan ini sederhana sekali. Amos hanya mau mengatakan bahwa kalau umat baik-baik saja, maka sesungguhnya tidak akan ada teguran, kritik. Tetapi jika ada teguran, ada kritik, dan mungkin kritik yang keras, koreksi yang pedas, itu karena Amos melihat ada pelanggaran terhadap hukum Allah yang sedang dilakukan dalam kehidupan dari umat Allah, dalam hal ini umat Israel. Dengan kata lain sebenarnya pertanyaan retorik yang ironi ini mau memberikan pesan yang di dalam pesan itu ada amanat.
Agar supaya sebagai umat Allah, kita menjadi umat yang bersedia untuk ditegur, bersedia untuk dikoreksi. Saya yakin sekali bahwa koreksi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya yang sedang bertumbuh rohaninya. Ya, memang saudara-saudara, kita tentu berjuang untuk tampil menjadi perfect, sempurna. Ya, kita semua harus memiliki keinginan untuk tampil perfect. Menjadi suami yang perfect. Jadi istri yang perfect. Jadi anak-anak yang perfect. Jadi pelayan Tuhan, pelayan yang perfect, pendeta yang perfect, penatua yang perfect, diaken yang perfect. Jadi pemimpin yang perfect. Jadi atlet yang perfect. Ya, kita semua harus memiliki spirit untuk tampil perfect, saudara-saudara. Namun di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa kita yang mau tampil perfect dan harus menjadi perfect adalah juga manusia-manusia yang terbatas. Nah, manusia yang terbatas ini mengasumsikan bahwa kita bisa saja keliru dalam berpikir, dalam mengemukakan ide, pandangan, pendapat, dalam bertindak, dan dalam segala hal, kita bisa saja salah. Kita bisa saja keliru, saudara-saudara. Maka, bukankah ini merupakan sebuah realita? Disinilah kita menyadari akan pentingnya koreksi, pentingnya kritik. Nah, sebagai umat Allah yang ingin bertumbuh secara rohani menjadi orang-orang yang punya kerohanian yang perfect, kita harus terbuka terhadap koreksi. Ya, koreksi terhadap siapa saja. Nah, koreksi dari siapa saja. Ya mungkin sebagai suami, kita harus terbuka untuk koreksi dari istri. Sebagai istri, kita harus terbuka untuk koreksi dari suami. Sebagai umat Allah, kita harus terbuka terhadap koreksi dari para pemimpin umat. Sebagai anggota atau warga gereja, kita harus terbuka terhadap koreksi dari para pelayan Tuhan. Dengan memiliki open-minded, pikiran, jiwa, hati yang terbuka terhadap koreksi, maka kita akan dapat bertumbuh secara maksimal dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan beriman kita, saudara-saudara. Nah, koreksi itu kadang-kadang datang sedemikian lembut, tetapi untuk hal-hal yang mungkin kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang cukup serius, barangkali koreksi akan datang dengan tegas dan bahkan keras. Apakah kita punya pikiran dan hati yang terbuka terhadap koreksi? Nah, firman ini mengandung pesan dan ajakan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang terbuka terhadap koreksi agar supaya kita bertumbuh secara maksimal di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang makin hari makin bijaksana. Dan menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana berarti kami harus terbuka terhadap koreksi. Dan kami tahu bahwa kami ini terbatas, bisa saja salah, bisa saja keliru. Dan karena itu Tuhan mau mengoreksi kami. Tuhan mau mengoreksi lewat hamba-hamba Tuhan, lewat para pemimpin, lewat teman, sahabat, istri, suami, dan bahkan mungkin orang yang lebih muda dari kami. Dan bahkan mungkin dari anak-anak kami. Maka anugerahi kami satu kualitas, yaitu memiliki jiwa yang terbuka untuk dikoreksi oleh siapa saja. Agar supaya dalam pertumbuhan iman kami tidak mengalami stagnasi, melainkan kami boleh bertumbuh dalam sebuah proses yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah stuck. Dan karena itu dapat bertumbuh secara maksimal di dalam Tuhan. Dan makin hari hidup kami makin diubahkan. Makin hari makin menjadi serupa dengan karakter Kristus.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Maka sekarang kami membawa kehidupan kami di hari terakhir tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 ini. Namun kami merasa patut untuk mengucap syukur atas 31 hari yang Tuhan karuniakan bagi kami di bulan Oktober ini. Banyaklah kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang kami alami dengan nyata. Kami mau mengakui bahwa tidak jarang bahkan kasih Tuhan itu terasa sedemikian ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami sering terpukau pada kasih Tuhan yang ajaib itu. Tetapi kami mohon Tuhan supaya kami tidak hanya mengalami keterpukauan terhadap kasih-Mu, melainkan juga dapat merespons kasih-Mu yang ajaib itu dalam hidup kami dengan hati yang makin mengasihi Engkau dan makin berjuang untuk hidup menyenangkan-Mu, memuliakan Dikau dengan taat pada firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua tuntunan pemeliharaan-Mu yang kami alami di bulan Oktober yang hendak kami lewati ini. Dan di hari terakhir ini, di bulan Oktober ini kami serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan anugerah-Mu Tuhan. Jagai sertai lindungi pelihara kami semua. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berikan kepada kami roh hikmat dan pengetahuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam bekerja, dalam menuntut ilmu, dalam studi, dalam berjuang. Kiranya Tuhan Engkau pimpin, Engkau bimbing, sehingga kami melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan benar, menurut kehendak Tuhan, dan boleh mengalami keberhasilan dalam campur tangan Tuhan. Lindungilah kami Tuhan, jauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, dan dari segala yang jahat. Jauhkan juga kiranya kami dari segala kemalangan dan kesialan. Tetapi kiranya hal-hal yang baik, yang bersumber dari Tuhan sendiri, boleh terjadi dalam kehidupan kami. Hasil-hasil yang kami damba-dambakan boleh kami alami, cukup-cukupkan kami dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Jaminlah kiranya masa depan kami Tuhan, sebab Engkau menjanjikannya. Kami mau hidup di jalan-Mu, kami mau hidup di dalam tangan anugerah-Mu. Kami sungguh percaya dan meletakkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang telah merancangkan masa depan atas kami dan anak-anak kami. Apabila ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, mungkin sakit penyakit, Tuhan, kami sungguh mengimani Engkau tabib yang sempurna. Engkau memiliki kuasa yang tak terbatas, yang sanggup memberi kesembuhan. Maka kami memohon, tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah setiap tubuh yang sakit, melepaskan kuasa pemulihan di dalamnya, mengenyahkan sakit penyakit yang diderita, dan memulihkan organ-organ tubuh yang mengalami gangguan, sehingga yang sakit mengalami kesembuhan dari anugerah Tuhan. Yang dalam persoalan rumah tangga, hubungan suami istri yang retak, dan bahkan masalah-masalah pekerjaan, ekonomi, apapun itu, kami mohon Tuhan beri hikmat kepada kami, agar supaya kami dapat menemukan solusi atas setiap persoalan yang kami sedang gumuli. Kalau di dalam hati kami menyimpan amarah, dan bahkan mungkin kebencian dan dendam, Tuhan, kami menyadari Tuhan tidak menghendaki hal itu. Maka mampukan kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan, memberi maaf bahkan kepada mereka yang telah berbuat sesuatu yang merugikan, menyakiti, mendatangkan penderitaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kiranya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, juga bangsa Indonesia ini. Kiranya sungguh pemerintah yang ada
dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, negara Republik Indonesia, daerah Sulawesi Utara, dan kota Manado. Tuhan berkati persiapan-persiapan tahapan-tahapan pemilu yang sedang bergulir dalam campur tangan Tuhan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik sampai pada hari hanya, maka pesta politik bangsa kami ini kiranya boleh berjalan dan terjadi dengan segala sukacita. Ada damai, ada sejahtera, menjadi wahana di mana Tuhan akan mengangkat pemimpin-pemimpin baik di pusat maupun daerah-daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Semua warga Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru yang sedang berhari ulang tahun, atau bahkan siapa saja yang sedang ditambahkan usia Tuhan di hari 31 Oktober 2023 ini. Diberkatilah syukur mereka, oleh karena mereka menyadari kehidupan mereka ada dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, dan diberkatilah tahun-tahun hidup mereka, di usia yang baru dan bahkan di tahun-tahun ke depan yang Tuhan bentangkan panjang bagi mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami, syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, edisi Renungan Harian Keluarga hari ini 31 Oktober tahun 2023. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat berstudi. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat pagi.